Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Di video kali ini saya akan mempraktekkan cara mengajar tematik dengan untuk kelas 3 dengan tema 4, subtema 4. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS dari dosen pengampu Ibu Nuraidi dengan mata kuliah Micro Teaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, baiklah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama. Untuk ketua kelasnya, silakan dipimpin nak doanya. Indah. Indah ya? Ayo Indah. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, baiklah. Setelah membaca doa, sekarang Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Indah Eka, hadirah. Filza, Hadirah, Bu. Destari, Hadirah. Fayunisa, Hadirah. Farisa Maidila, Hadirah. Cindy Agustin. Hadirah. Masuk semua ya? Ya, Bu. Oke. Bagaimana kalau kita tepuk semangat dan nyanyi? Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, untuk itu coba satu ke depan ya, pimpin teman-temannya. Filza, ayo. Pilih apa, Bu? Kita nyanyi lagu Padamu Negeri. Habis itu tepuk semangat ya. Oke. 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji. Padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Nah, selanjutnya coba kita tepuk semangat. Ayo, teman-teman. Yuk, Yuk, semangat. Semangat. Oke, coba kita serahkan dulu. Oke, coba perhatikan lagi buku pelajarannya tadi. Perhatikan lagi ya buku pelajarannya tadi. Di situ kan ada teksnya kan, yaitu teks Siti Demam. Nah, di situ ada teks, yaitu teksnya Siti Demam. Coba dibaca dan diamati berikut dengan video ini.
Nah, selanjutnya siapa yang akan membacakan ke depan? Coba maju ke depan, nak. Saya, Bu. Nah, ayo Destari, coba maju. Bapak Ida pakai gitu ya. Kalau aku Bapak Ida Nah, coba anak-anak perhatikan temannya Destari ya, supaya lebih mengerti lagi. Ayo, nak. Siti demam. Siti kepanasan saat pulang sekolah. Di malam harinya ia demam dan badannya panas. Ibu membawa Siti dengan air hangat. Ibu pun menyelimutinya dengan selimut tipis. Siti masih merasa demam saat bangun tidur. Ibu ingin Siti sehat. Ibu pun membawa Siti ke puskesmas. Sebagai warga negara, kita berhak mendapatkan fasilitas tempat berobat. Oleh karena itu, pemerintah mendirikan puskesmas dan rumah sakit. Di puskesmas dan rumah sakit ada dokter dan perawat yang bertugas. Dokter lalu memeriksa Siti. Setelah diperiksa, dokter memberinya obat dan vitamin. Dokter menyarankan agar Siti menjaga kesehatan. Ia harus banyak minum air putih hangat. Ia harus memilih jajanan yang sehat. Ia juga harus rajin mencuci tangan. Ibu dan Siti berterima kasih pada dokter, mereka sedang berobat di puskesmas. Oke, silakan duduk, nak. Ya, Bu. Ya. Coba perhatikan ke depan ya. Jadi setelah kalian membaca, mengamati, dan selanjutnya tadi teman kalian Destari membacakan ke depan. Nah, selanjutnya di kalimat Siti demam ini akan Ibu jelaskan mengenai ungkapan atau kalimat saran yang bisa kita berikan kepada Siti. Nah, untuk ini terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan mengenai ungkapan dan kalimat saran. Coba perhatikan ya. Nah, jadi ungkapan itu atau saran adalah sesuatu atau sebuah hal yang berupa usulan, anjuran atau solusi terhadap suatu hal, baik itu bisa berupa permasalahan ataupun masukan dalam melakukan suatu hal. Nah, selanjutnya yaitu dengan mendengarkan ungkapan atau kalimat saran tadi dari orang lain ataupun dari orang terdekat kita dapat mendapatkan masukan yang dapat menentukan untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang kita hadapi. Tentunya dengan mencermati terlebih dahulu saran yang diberikan itu baik atau tidak. Nah, jadi sebaiknya pada saat anak-anak menerima ungkapan atau kalimat saran dari orang lain, sebaiknya kita mencermatinya dulu, mengamatinya apakah saran yang diberikan tadi baik atau tidak untuk kita terima. Oke, selanjutnya Ibu akan bertanya mengenai Nah, coba Ibu akan bertanya, bagaimana ungkapan atau kalimat saran yang tepat apabila kalian ingin mengungkapkan suatu saran tadi kepada Siti yang sedang demam. Coba siapa yang bisa? Nah, coba Filza ungkapkan apa kalimat yang sebaiknya diberikan kepada Siti. Siti, kamu jangan lupa minum obat. Besok tunggu. Ya. Coba siapa lagi bisa? Coba Eca. Apa kalimat yang bisa diungkapkan? Siti, kamu jangan lupa minum obat dan istirahat. Jangan lupa makan makanan yang sehat. Ya. Ya, Ibu rasa sudah mengerti semua ya? Ya, Bu. Ya. Nah, baiklah anak-anak, setelah itu coba diamati kembali dan coba anak-anak perhatikan, nah yang mana hak dan yang mana kewajiban. Nah, karena kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban. Nah, berikut dengan video ini ya. Adalah segala sesuatu yang layak atau pantas dimiliki oleh seluruh warga negara sesuai dengan aturan yang berlaku di negara tersebut. Lalu kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh warga negara sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di suatu negara. Nah, hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan ya teman-teman. Keduanya harus dilaksanakan secara seimbang. Hak bisa kita dapatkan apabila kita menjalankan kewajiban-kewajiban kita, begitupun sebaliknya.
Nah, teman-teman di sini ada yang sudah tahu belum ya? Warga negara itu siapa ya? Oke, warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang dari bangsa lain yang sudah disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Sebagai warga negara yang baik, tentu saja kita pasti memiliki hak dan kewajiban yang sudah diatur oleh suatu negara. Nah, hak warga negara Indonesia itu dipengaruhi oleh konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, dan Pancasila. Nah, berikut Miss Ima sampaikan hak kita sebagai warga negara. Yang pertama, kita berhak mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang layak. Yang kedua, kita juga berhak memilih, berhak berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Yang ketiga, kita juga berhak mendapatkan perlindungan hukum. Yang keempat, berhak membela negara. Yang kelima, berhak memeluk agama dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya. Yang keenam, berhak mendapatkan pendidikan. Yang ketujuh, berhak mengembangkan kebudayaan nasional. Yang kedelapan, berhak mendapatkan kesejahteraan sosial. Yang kesembilan, kita juga berhak menggunakan fasilitas umum seperti jalan raya, rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, dan lain-lain. Dan yang ke-10, kita juga berhak mendapatkan keadilan. Dan masih banyak lagi hak-hak kita sebagai warga negara. Nah, teman-teman, selain hak, ada beberapa kewajiban-kewajiban sebagai warga negara yang harus kita laksanakan. Yang pertama, kita wajib ikut serta membela dan mempertahankan negara. Yang kedua, kita wajib membayar pajak. Yang ketiga, wajib mematuhi hukum. Yang keempat, wajib menghormati hak orang lain. Yang kelima, wajib ikut serta dalam pembangunan untuk memajukan bangsa. Yang keenam, kita wajib menjaga fasilitas umum. Yang ketujuh, kita juga wajib mematuhi peraturan lalu lintas. Yang kedelapan, kita wajib saling menghargai dan menghormati antar pemeluk agama. Dan masih banyak lagi kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan sebagai warga negara. Nah, baiklah anak-anak, setelah itu coba diamati kembali dan coba anak-anak perhatikan, nah yang mana hak dan yang mana kewajiban. Nah, karena kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban. Nah, berikut dengan video ini ya. Mana Bu? HP. Ditulis dengan kosakata yang baku ya, menurut bahasa Indonesia. Ya Bu. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai hak dan kewajiban. Jadi, hak adalah fitrah yang ada sejak seseorang itu lahir. Jadi, hak itu sudah ada sejak kita lahir ke dunia. Dan yang kedua, kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, coba perhatikan kembali teks Siti Demam tadi. Nah, di situ kan yang akan ibu sebutkan yang dimana yang dicontohkan hak dan kewajiban. Jadi di situ ada hak. Nah, jadi hak dari situ itu ialah dia berhak mendapatkan suatu perawatan agar sembuh dari sakitnya. Jadi Siti berhak mendapatkan perawatan. Nah, selanjutnya kewajiban. Kewajiban di sini ialah orang tua Siti yang berkewajiban untuk merawat anaknya yang sedang sakit, serta dokter yang ada di puskesmas yang berkewajiban untuk memeriksa, mengobati dan merawat pasiennya yang sedang sakit, yaitu apabila Siti tadi dibawa ke dokter atau puskesmas. Nah, sekarang di sini kita akan bermain sambil Nah, baiklah, coba perhatikan. Di sini Ibu ada tongkat. Nah, jadi tongkat ini akan Ibu berikan kepada satu siswa yang selanjutnya akan digilirkan kepada teman-temannya sambil bernyanyi. Nah, apabila saat kalian bernyanyi, Ibu bilang stop dan tongkat ini berhenti di yang mana? Nah, maka yang itulah akan Ibu berikan pertanyaan dan kalian harus menjawabnya. Oke, kita mulai ya. Ya, Bu. Mau nyanyi apa coba? Nyanyi lihat ke buku deh, Bu. Oke, Ibu hitung ya. 1, 2, 3.
Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Siapa yang kena? Ibu Anissa, coba Ibu akan bertanya mengenai apa yang Nisa ketahui mengenai Fa. Fa itu adalah sesuatu yang didapatkan oleh seseorang sejak lahir. Nah, jadi Fa itu adalah sesuatu yang didapatkan oleh seseorang sejak lahir. Nah, oke lanjut. Selanjutnya mau nyanyi apa? Sebut ke baju. Balonku. Balonku. Ayo, 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, meja kuning kelabu, merah muda dan biru, terus balon hijau. Hatiku sangat gajah, balonku tinggal 4. Siapa yang kena? Eca. Eca, oke Ibu akan tanya. Apa yang Eca ketahui tentang kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Contohnya kewajiban kita adalah belajar, sekolah, makan, minum. Nah, oke anak-anak, jadi kewajiban itu adalah sesuatu Yang harus kita lakukan. oke. Selanjutnya yang terakhir, mau nyanyi lagu apa nih? Cicak baby. Cinta ya. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Stop. Siapa yang kena tadi? Dede. Dede siapa itu? Ibu tanya ya sama Destari. Coba Destari, apa yang Destari ketahui tentang saran? Saran adalah kalimat yang mengandung seperti ini Bu, apa? Solusi. Iya, solusi dan penyelesaian Dalam suatu masalah. Jadi saran tadi adalah apa? Suatu kalimat Suatu kalimat yang mengandung solusi dan masalah. Oke. Nah, sepertinya sudah paham semua ya mengenai Iya, Bu. Pak. Sudah dong, Bu. Sudah semua ya. Iya, Bu. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang jajanan sehat. Nah, ini Ibu akan jelaskan terlebih dahulu apa itu jajanan sehat. Jadi, jajanan sehat adalah makanan atau minuman yang dibeli oleh anak-anak yang memiliki kandungan gizi yang seimbang dan memiliki kadar gula yang tidak berlebihan. Adapun contoh dari jajanan sehat adalah yang pertama, tidak terlalu manis, yang kedua, warnanya tidak terlalu terang, yang ketiga, tidak digoreng dengan menggunakan minyak yang curah, dan yang keempat, tidak mengandung zat pemanis, zat pengawet, zat penyedap rasa, dan zat pewarna buatan. Nah, di sini Ibu ada gambar ya. Coba perhatikan ke depan. Ya, Bu. Ini Ibu ada gambar, coba ini gambar apa coba? Jagung. Jadi jasuke ini adalah jajanan sehat yang ada jagung. Kenapa disebut jajanan sehat? Karena Tidak mengandung ya, warnanya tidak mencolok. ya. Ya, terus harganya murah. Ada semuanya juga ya. Bahan
pakai micin itu, Bu. Ya, nggak pakai penyedap rasa ya. Iya. Oke, coba Intan suka yang mana? Kita suka yang warna pink, Bu. Oh. Oke, selanjutnya di sini ada apa nih? Jadi nasi kentang ini juga termasuk jajanan sehat. Nah, yang selanjutnya ada apa nih? Es krim. Es krim buah. Kenapa dikatakan jajanan sehat? Karena dari buah. Buah. Terus ada buah apa di sini? Jeruk. Lemon. Jeruk, bukan jeruk. Ya. Dikatakan jajanan sehat karena ada jeruknya. Jeruk itu mengandung vitamin C. Oke. Jadi tadi kita belajar apa hari ini? Tentang makanan sehat. Terus Ada kewajiban. Saran. Saran kebahagiaan. Ya, baiklah anak-anak. Jadi ibu akan jelaskan sedikit ya. Nanti ibu tanya. Jadi ungkapan atau kalimat saran itu adalah suatu masukan atau solusi dari suatu permasalahan. Nah, selanjutnya hal itu adalah sesuatu yang kita dapatkan sejak kita lahir dan kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, tadi selanjutnya kita belajar. Jadi selanjutnya tadi kita belajar tentang jajanan sehat. Dan jajanan sehat adalah suatu makanan atau minuman yang dibeli oleh anak-anak yang mengandung gizi yang seimbang dan tidak mengandung gula yang berlebihan. Adapun contoh dari jajanan sehat yang pertama, tidak terlalu manis, warnanya tidak terlalu mencolok, tidak menggunakan minyak curah saat menggorengnya. Yang keempat, tidak mengandung zat pemanis, zat pengawet, zat pewarna, dan zat penyedap rasa. Nah, jadi coba ibu tanya, siapa yang tahu tentang ungkapan atau kalimat saran tadi? Tunjuk tangan coba. Yang tunjuk tangan ibu dikasih nilai dulu silakan. Baiklah, apakah anak-anak sudah mengerti semuanya? Sudah. Nah, kalau gitu coba ibu tanya ya. Coba Destari, apa itu ungkapan atau kalimat saran dan contohnya? Ungkapan kalimat atau saran itu suatu kalimat yang mengandung misalnya suatu masalah. Nah, contohnya Tadi teks tidak sakit tadi Ya. ini minum obat supaya bersudu. Ya. Coba anak selanjutnya tadi ada hak dan kewajiban. Coba Kenza, apa hak dan kewajiban? Itu contohnya. Hak itu sesuatu yang sudah didapatkan manusia sudah lahir. Kewajiban. Kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan. Contohnya dengan Siti Demam tadi. Contohnya kalau hak itu Siti harus Mendapatkan pertolongan misalnya di rumah sakit atau puskesmas. Nah, kewajibannya tadi. Kewajibannya Siti itu dirawat oleh dokter dan orang tua. orang tuanya di rumah. Nah, oke, selanjutnya tadi ada jajanan sehat. Coba Intan, apa itu jajanan sehat dan contohnya? Jajanan sehat itu jajanan yang tidak terbuat dari pengawet. Contohnya itu seperti tadi Bu, ada jasuke, ada nugget, ada es krim, salad buah. Oke. Nah, ibu rasa semuanya udah pada mengerti ya? Iya Bu. Sebelum kita pulang, coba kita nyanyikan lagu daerah. Siapa yang mau maju ke depan? Intan Bu. Intan, Intan. Ini apa ya Bu ya? Oh, nyanyi lagu Ampar-Ampar Pisang ya? Ya Bu. 2, 3. Ampar-ampar pisang.
pembelajaran kita pada hari ini. Bu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.